Shalom, selamat sore. Belum keluar ya? Selamat sore, Om John. Ya, shalom ya. Shalom. Yang terhormat Pendeta Oktavianus Manikari, yang terhormat Pendeta Diakonia Takalapeta, yang terhormat Pendeta Septi, yang terhormat Ketua Kolbat, Bapak Ali, dan Pak Gamli sebagai moderator, host, dan Ibu Pendeta Vina sebagai MC pada malam hari ini. Pada waktu saya dihubungi sama Pak Gamli, sesungguhnya suatu hal yang sangat bagus karena saya ingin share. Halo. Terus Om, suaranya jelas. Ya, saya mau share pengalaman rohani saya, Pak Pendeta Okto dan Pak Pendeta Dokires dan Pendeta Septi. Jadi mungkin yang menimpa atau kami belakangan ini kan persoalan yang dukanya, tapi justru ada sukanya yang sangat mulia yang Tuhan berikan pada kami, kira-kira begitu. Nah, barangkali saya nggak mau juga berdiskusi mengenai sakitnya istri saya, nanti menambah kesedihan untuk saya pribadi. mungkin yang kenal dengan cara pribadi mungkin bisa bersedih juga. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, istri mungkin belum semua tahu, tanggal 10 Juni itu terkonfirmasi COVID positif melalui PCR test. Sehingga pada malam 10 malam itu kami membawanya ke RSPP, Rumah Sakit Pertamina, untuk lakukan isolasi. Sehingga dilakukan isolasi di modular Simpruk atau terpisah dari gedung Rumah Sakit Pertamina. Pada berselang beberapa saat, tanggal 27 Juni, kami pagi-pagi sekali di SMS, puji Tuhan, Mama udah negatif 2 kali dan siap-siap pulang. Wah, sungguh sangat berterima kasih. Nah, berganti jam, belum ada kunjung diantar atau bagi kami harus menjemput. Tapi malam hari kami ditelepon. Pada waktu kami Zoom untuk bicara mengenai polemik di Alor, di Zoom, mereka telepon, Pak Janin harus ke Rumah Sakit Pertamina karena Ibu harus pindah ke ICU. Saya pun kaget. Terus terang lemas sekali, kok ke ICU? Jadi kira-kira gitu. Nah, rupanya ibu dan anak saya atau almarhumah istri itu sudah persoalan di paru-paru akibat attack COVID 2 minggu sebelumnya. Jadi COVID itu telah merusak sistem paru-parunya karena memang COVID kan larinya atau virus itu larinya kan ke sistem pernapasan, mungkin kita semua tahu ya. Sehingga harus masuk ke ICU. Nah, Pak Pendeta dan Bapak Ibu Pendeta dan saudara semua, saya melihat pengalaman rohani demikian. Mungkin saya pernah ngomong di kala kita ibadah penguburan di tanggal 6 sore. Kalaulah istri atau almarhumah istri saya dan almarhumah ibu dan anak saya harus stay di ruang isolasi, kami keluarga nggak bisa ngapa-ngapain. Kan gitu. Entah jadi sembuh atau dipanggil Tuhan di ruang isolasi. Kalau sembuh berarti ya sembuh, pulang ke rumah. Kalau dipanggil Tuhan berarti dari isolasi itulah langsung ke pemakaman khusus COVID. Berarti kami ini nggak ngapa-ngapain. Nah, setelah pindah ke ICU, itulah saya sebut sebagai perjalanan rohani saya dan anak saya terutama. Saya, Pak Pendeta Okto, Pak Pendeta Dennis, Pak Pendeta Septi, Ibu Pendeta Septi, saya justru sangat mencintai firman Tuhan. Bisa Mas Gamli tayangkan Mazmur 41, mungkin saya salah mengquote, tapi itulah yang saya dalami. Mazmur 41 ayat 1 sampai 4. Nah, itulah yang saya gunakan sebagai ini. Saya gunakan sebagai rujukan bagaimana saya menyerahkan 100% kepada Tuhan. Bahwasanya di ayat 4 dikatakan Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Harapan manusia, maaf, saya waktu sedikit panjang ya. Harapan manusia kan jadi sembuh dengan baca firman Tuhan ini.
kau pulihkan sakitnya. Kan begitu ya Pak Pendeta dan Bapak Ibu Pendeta. Kalau saya memahaminya demikian. Kau pulihkan, sebagai manusia kita berharap Tuhan memberikan kesembuhan. Nah, pulihkan kan tidak harus sembuh, tidak harus pulang ke rumah atau segar dan pulang ke rumah, kan begitu ya. Ya, jadi saya membaca ini berkali-kali. Dan saat 9 hari istri almarhumah di rumah sakit itu, saya pergi ke rumah sakit setelah meeting di kantor di rumah, work from home, saya melewatkan beberapa jam di rumah sakit. Dan memang kita nggak boleh lama-lama juga. Setiap kali kalau mau ke ICU itu harus dilakukan antigen. Periode antigen cuma 3 hari maksimal. Jadi harus antigen dulu, diperiksa membawa peralatan prokes yang prokesan komplit. Nah di sanalah saya bisa berdialog meskipun tidak ada tanggapan, karena memang semenjak masuk ke ICU itu istri pada posisi sudah dibius total, Pak Pendeta Dio. Atau karena mau dibeli ventilator, prosedurnya harus dibuat tidur istilah dokter. Terus semuanya dibius. Jadi pada waktu 28 dini hari Juni masuk ke ICU RSBP sampai dengan beliau dipanggil Tuhan, tidak ada komunikasi. Satu arah kami lakukan. Jadi saya berdialog. Berdialognya begini, mungkin saya kurang tepat mengambil firman Tuhan, tapi saya katakan begini, udara yang kamu perlukan ini, yang almarhumah perlukan itu pemberian Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah dia kesempatan untuk mengecap ciptaanmu. Karena bagaimanapun oksigen itu semua orang diberi oleh Tuhan secara gratis, kan begitu. Tapi dia nggak bisa menyerap oksigen yang diberi Tuhan karena memang paru-parunya sudah berat. Harusnya dibantu dengan ventilator. Ventilator berarti kan alat bekerja untuk memasukkan oksigen ke dalam paru-parunya, kira-kira gitu. Nah, jadi day by day, hari per hari, kami melakukan dengan penguatan sendiri. Saya tidak banyak bercerita kepada saudara-saudara. Saudara saya, Pak Pendeta lagi duduk di sini, biasanya saya kontak langsung, tapi hari itu tidak juga. Ya, tidak juga berusaha untuk sendiri dulu, karena kita nggak membuat keresahan orang. Kan orang nih memandang COVID ini persoalan seru, kan gitu ya. Jangan orang jadi stres, kepikir malah imun tubuhnya hilang. Yang itu harapan saya nggak mau mengganggu keseimbangan itu, Bapak Ibu semua. Jadi saya berusaha, ada beberapa yang saya telepon, saya hubungi langsung, yang memang saya harus share. Pada malam menjelang almarhumah dipanggil itu, saya men-share saya menghubungi Pendeta Septi, terima kasih Pendeta Septi. Kemudian saya menghubungi pendeta-pendeta di sini yang saya beribadah di tempatnya untuk bantu doakan. Bahkan kita secara live kita berdoa bersama. Nah, tujuannya apa ya? Kita serahkan kepada Tuhan. Keputusannya apa? Tolong kami diberi kekuatan. Nah, kalau kita berbicara mengenai harapan, jadi selama 9 hari itu kita berbicara mengenai perjalanan iman, Pak Pendeta Okto. Pendeta Diokesi, Pendeta Septi, perjalanan iman, ada harapan, ada doa, ada cita kasih yang kita beri, ada kasih sayang yang kita beri, dan sebagainya. Jadi benar-benar saya merasakan bahwa inilah hidup yang kita harus berikan pada orang lain. Kalaulah seperti tadi saya bilang, kalaulah dari isolasi kemudian pulang ke rumah, nanti kan timbul ego kita. Ternyata COVID itu biasa. Kan gitu, kalau sehat ya. Kalau COVID itu biasa. Atau suamiku nggak ngapa-ngapain, aku sembuh. Ini kan memang kami nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian kalau ada katanya pengatuan dari tempat yang isolasi, ya sudah, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada yang kami beri, nggak ada yang kami lakukan untuk perawatan selama periode 9 hari itu. Kami hilang yang namanya perjalanan iman, Pak Pendeta Okto, kalau saya boleh sebut seperti itu. Mungkin salah memahami, tapi saya merasakan demikian. 9 hari dari tanggal 28 dini hari sampai dengan 6 dini hari adalah merupakan perjalanan iman. Saya dan anak saya, mungkin Pendeta Septi dan Pendeta Diokles tahu benar, Bevin, dia sudah semakin dewasa. Saya bilang, Bevin, ini saatnya kita menunjukkan kasih sayang kita, menunjukkan iman kita pada Tuhan. Karena kita harus mengurus mama dengan baik. Kira-kira begitu. Nah, kami pada saat terakhir, kami benar-benar fighting di Jakarta, Bapak Ibu semua.
harus ada obat yang kami cari dan memang sangat langka obat itu. Yang kita nggak tahu, dokter mengatakan ibu harus diberi, tapi sembuh kita nggak tahu. Nah, kita kan nggak bisa bilang ya sudah, nggak usah kita beri aja kalau Anda juga nggak tahu, kan nggak bisa itu. Kita pasti berupaya untuk memberikan obat tersebut dan memang langka. Dan kami berdua bapak dan anak ini janjian dapat obat seperti ini membeli narkoba, Pak Pendeta Diogenes. Kami digelodok, nunggu di toko obat gelodok. Orang ngantar pun sembunyi-sembunyi loh. Kenapa sembunyi? Karena ini semua orang nyari obat ini, made in China. Nah, almarhumah istri itu harus mengkonsumsi 39 botol selama 3 hari, atau per harinya itu 13 botol dari tanggal 3-4-5 Juli 2-3-4 Juli. Nah, jadi itu obat itu diperlukan untuk menambah imun tubuh karena terindikasi dari pembacaan foto toraks terindikasi bahwa kuman masih menduduki paru-parunya karena kuman ikutan. Mereka sebut sebagai kuman oportunis. Meskipun COVID sudah mati, tapi kuman oportunisnya masih ada sehingga mau dinaikin imun tubuh di samping dosis vitamin C 1000 cc dan sebagainya. Jadi kami mencari. Nah, kami mencari obat ini ya seperti orang mencari narkoba, bisik-bisik. Sesungguhnya saya katakan seperti demikian. Karena memang sangat langka dan harganya menjadi selangit. Semua orang butuh pada periode seperti saat ini. Jadi kalau normalnya 3,7 juta per botol, hari itu ya almost 11 Pak, hampir 11 juta per botol. Nah, almarhumah harus mengkonsumsi 39 botol untuk menaikkan imun tubuh. Ya saya bilang sama putra saya, ya sudahlah, kita lakukan yang terbaik buat mama. Apapun juga ketentuan itu adalah merupakan otoritas Tuhan. Nah, Pak Mas Gama bisa sedikit tayangkan lagi tadi perjalanan iman saya berhasil pada saya menggeluti. Saya membaca berkali-kali Mazmur 41 tadi, mungkin salah ya. Kemudian saya memahami bahwa hidup ini Tuhan yang tentukan dari Roma 8 ayat 38, 26 ke 30. Segala sesuatu itu sudah Ia tentukan, demikian. Jadi kita hanya bisa berharap, tapi sesungguhnya Tuhan punya otoritas. Kalau kita baca ini mungkin Bapak Pendeta bisa lebih banyak menjelaskan. Tapi saya memahami bahwa semua itu berlangsung dalam otoritas Tuhan. Saya dikuatkan oleh ayat-ayat demikian. Ayat 26 dan seterusnya, 27 dan ayat 29, 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi saya kesaksian saya di Facebook, di sosial media, saya bilang istri saya atau almarhumah ibunda saya, ibunda Nara saya kembali ke rumah Bapa di surga. Setelah hidup dalam keabadian. Itu janji Tuhan. Tidak mungkin kita bantah. Kan begitu ya. Jadi kalau berbicara mengenai perjalanan hidup, kita sakit dan nangis. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan suatu kehidupan yang kekal bersama Dia di surga. Barangkali demikian. Dan kalau Pak Pendeta Okto sebagai pelajar firman malam hari ini mau elaborasikan yang apa yang saya sampaikan dari Mazmur 41 dan Roma 8 ayat 26 ke 30. Terima kasih Pak, biar pemahaman kita lebih bertambah. Barangkali begitu, dan saya katakan bahwa Tuhan mendewasakan kita. Kalau istri dipanggil Tuhan di saat diisolasi, kami nggak punya belajar iman yang kokoh. Tapi Tuhan mengizinkan kami untuk merawat selama 9 hari. Meskipun komunikasi nggak bangun dalam komunikasi satu arah. Nggak bisa istri tertidur, kami berkomunikasi, saya dan Putra dan Bevin berkomunikasi, mendoakan, menyetel lagu-lagu yang selama ini dia sukai, kemudian saya cuma melontarkan satu kalimat, Tuhan, Putih juga perlukan oksigen yang Kau ciptakan,
Berikanlah ia kesempatan untuk menikmati oksigen ini. Sekarang ia perlukan. Padahal begitu gratis Tuhan siapkan buat manusia. Tidak beli. Oksigen kok tidak dibeli. Tapi kenapa sekarang menjadi mahal bagi kehidupan manusia? Saya berkata demikian pada waktu itu. Dan suatu hal yang saya minta dari Tuhan, ia tidur 9 hari Tuhan. Datangilah di dalam alam tidurnya untuk berbicara padanya bahwa ia milikmu. Itu yang menguatkan kami. Jadi saya kira Tuhan menguatkan kami untuk hidup dengan baik. Jadi kalau berbicara mengenai saya pribadi, ada setelah istri pergi, Pak Pendeta Okto, on off. Kadang-kadang on tuh ya bisa manage keadaan, kalau off sangat susah. Mungkin saya belum bisa 100% move on. Tapi saya berharap kawan-kawan semua, saudara-saudara, teman-teman bisa saling menguatkan, saling mendoakan kami juga. Maaf, Bevin dan Nasir nggak bisa join karena berdua lagi urusan kantor. Bevin di kantor, Bevin kan selama ini kan kerja di rumah dari Bank Indonesia tuh ya, ini kerja di kantor, di kamar. Asli juga dengan online dengan teman-temannya di kampus-kampus Unparnya. Barangkali itu yang saya sebut sebagai kesaksian saya, dan Yesusku luar biasa. Yang tadi sangat menggugah. Yesusku luar biasa. Dia Tuhan tidak akan memberi apa yang kita minta, tapi Dia memberikan yang terbaik buat kita. Kan begitu ya. Tuhan tidak memberikan apa yang kita perlukan, tapi dia pasti memberi apa yang terbaik buat kita. Amin. Amar 1 ayat 4, Tuhan akan tidak membuat tidak pulihkan kok. Pulihkan bukan berarti pulang ke rumah. Bukan berarti pulang ke Bintaro kan gitu, Pak Pendeta. Dipulihkan bukan berarti pulang ke Bintaro Jaya, enggak. Kan begitu ya. Ya. Jadi ya terima kasih, dan saya nangis kalau saya terus. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan Pak Gama, kalau ada kebaktian ini lagi saya diundang Pak, tapi jangan suruh bicara terus dan saya nangis terus. Iya, tapi saya Pak Ali ya, ketua Kolbat ya, saya diundang lah. Kalau bisa ikut ya saya akan ikut, tapi jangan disuruh kesaksian terus. Nanti saya cerita hal yang sama berkali-kali. Ya terus terang, dan terima kasih kepada semua yang sudah ada. Oh, Bung Tobi ya, Bung Tobi saya baru lihat ya, Bung Tobi, terima kasih. Bung Tobi juga yang mendorong saya untuk memberikan kesaksian ini. Karena ya terus terang, Pak Pendeta Okto, waktu kita ibadah penguburan sore hari itu saya mengatakan kalau almarhumah langsung pulang ke rumah, ya berarti ego kita tadi adi. Ego kita kan. Kamu udah ngurus saya sembuh kok. COVID itu nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan mengatakan, enggak, Anda harus belajar untuk hidup. Iya. Ya, kita nggak bisa, kalau masuk 81 ayat 4, pulihkan bukan means pulang ke Bintaro Jaya, Pak Pendeta Diogenes, kan begitu ya? Iya. Iya kan gitu ya, Pak Pendeta Okto ya, Pak Pendeta Ibu Septi ya, nanti bisa dielaborasi lagi ya. Saya kira itu. Kalau terus-terusan, Bung Tobi saya akan nangis nih. Orang corona dan neteko Pak. Orang corona kalau bilang nangis itu neteko. Ya, live Pak. Kira-kira live Pak. Kira-kira gitu. Dan ini cerita lagi nih, Bung Tobi. Justin sering telepon, Justin ya. Ya, adik saya yang Bung Justin di kampung sering telepon. Dia telepon tuh bahas tuh banyak. Loh, kamu nggak usah bahas terus, nanti aku nangis. Setuju. Jadi aku bilang gitu. Kalau kamu telepon, ngomong yang lain. Jangan bahas ceritanya Mbak terus. Jadinya aku nangis. Jadi saya bilang sama dia gitu. Terima kasih untuk semuanya. Dan selamat beribadah. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih.